memang nanti minggu depan diulang lagi, kapan diulang lagi itu kan. Tapi kalau kita kan minggu depan udah ganti topik, semester depan udah ganti topik, itu kan perlu suatu mekanisme agar transfer knowledge ini berjalan cepat. Kalau pelajaran agama kan mulai sepanjang ayat ya Pak ya, beda gitu. Paling mendasar memang paling membumi itu adalah pengalaman praktis. Jadi itu yang paling apa ya, sebenarnya paling ideal. Kalau kita pernah ngalami, kita bisa ngajar kan istilahnya gitu. Jadi mungkin itu yang perlu difokuskan selain pada metode pengajaran. Itu kayaknya yang. Terus yang berikutnya tentang metode pengajaran juga. Kalau dulu Bapak ngajar siswa, sekarang mahasiswa kan gitu, udah mahal gitu kan. Tapi biasanya memang mahasiswa politeknik itu berasal dari dua elemen, yaitu SMK sama SMA, yang artinya latar belakangnya cukup berbeda. Dan juga kadang ini, katakanlah kita ngajar jaringan gitu. Kadang anak SMA sudah pernah SMK udah pernah dikasih. Awalnya mereka mungkin posisi gini, tapi begitu udah kapanan, posisinya apa ya, miringnya ini beda gitu. Akselerasinya beda. Itu yang perlu, bagaimana metode supaya bisa membaurkan ini. Dianggap memang ada pada awalnya ada yang sudah bisa, ada yang belum bisa, itu wajar. Dan kita memang perlu selain metode yang ada presentasi, kita presentasikan, perlu kita role play kan, dan juga perlu umpan balik. Karena kemarin juga kalau mekanisme seperti ada pertanyaan itu saya yakin hampir 100% ngomong semua gitu. Itu yang apa ya, mungkin kemarin kan mahasiswanya pinter-pinter, mungkin banyak yang tanya gitu Pak ya, dan memberi pendapat gitu. Tapi pada kenyataannya kan nggak seperti itu. Nah itu sebaiknya diberikan bagaimana bisa memberikan umpan balik. Gimana dikasih kasus ini ada yang bisa menjelaskan. Kalau perlu dikasih motivasi yang bisa menjawab ini, saya kasih A langsung itu juga ya jangan gitu dulu. Motivasi bentuknya gimana gitu. Terus cara-cara ngeles juga yang kemarin misalnya kita ada tanya nggak bisa gitu, itu juga perlu gimana mensiasatinya, karena itu juga akan sering terjadi gitu. Terus juga bahan pendamping ini juga perlu, artinya mereka juga biar belajar juga gitu, tidak hanya melalui pengajaran. Itu aja nih. Terima kasih Pak ya. Jadi kalau Pak ya, penekanannya pada tersampaikannya informasi. Orang informasi jelas beda mereka bertiga, tetapi mereka sama-sama orang-orang hebat. Nanti akan saya masukkan di grup supaya Bapak dan Ibu tetap bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di sini. Saya hanya ingin menekankan kembali, memang agak beda gitu, sedikit antara pendidikan menengah dasar dengan pendidikan tinggi. Benar apa yang dikatakan oleh teman-teman saya tadi. Yang pertama, kalau kita tidak bisa, kita nggak perlu malu kalau jadi dosen. Kita bilang aja, saya belum tahu, saya pelajarinya dulu, pertemuan yang akan datang saya jawab. Seperti itu nggak apa-apa. Atau lemparkan kembali aja, siapa tahu ada mahasiswa lain yang bisa menjawab. Itu tidak apa-apa. Di pembelajaran orang dewasa hal seperti itu biasa. Kalau di didasmen kan nggak boleh ya. Guru harus bisa menjawab semuanya, karena sekaligus sebagai narasumber gitu. Barangkali itu, jadi nggak perlu terlalu harus menguasai semuanya ya. Kita lebih banyak sharing, kita lebih banyak diskusi, mungkin itu akan lebih membuat Bapak Ibu sekalian menjadi nyaman. Itu aja. Terima kasih secara keseluruhan, oke, semuanya sudah kompeten, dan saya secara pribadi sudah
memberikan rekomendasi bahwa ibu sekalian kompeten untuk mengajar di pendidikan. Tetapi untuk penguasaan materinya, meskipun tidak sebagai narasumber, cuman mas supaya kelihatan kayak Pak Eko, Pak Ian, sama Pak Budi yang expert gitu ya, maka kita harus lebih banyak diskusi di grup. Jangan lupa sering-sering membuka grup kita, dan jangan malu-malu sharing di sana. Itu masih tertutup ya. Mohon diganti yang rahasia saja. Iya. Karena kalau tertutup masih bisa dibaca orang lain. Nah, isi rahasia supaya apa yang kita bicarakan di situ tidak ada orang lain yang tahu. Karena itu rahasia kita bersama, rahasia dosen. Untuk itu, moga-moga ke depan kita semuanya bisa menjadi dosen yang baik. Moga-moga bisa jadi profesor semua ya. Amin. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Sebelum ditutup di doa, boleh saya memberikan satu kata, dua kata? Oh boleh, 5 kata juga boleh. Ini kepala sukunya lah. Ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada bapak-bapak yang membimbing kami selama di sini. Saya mewakili dari rekan-rekan, terutama di jurusan TI atau multimedia, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya Pak atas semua ilmu atau pengetahuan yang diberikan kepada kami, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Nah, tentunya hal ini merupakan hal yang sangat penting bagi kami untuk kami kembangkan di daerah kita masing-masing. Kita tidak bisa membalas budi baik Bapak sekalian, hanya saya serahkan kepada Allah SWT yang membalasnya. Amin. Kemudian yang kedua, yaitu mohon doa restu setelah dari sini selamat bisa ketemu kembali kepada keluarga kita masing-masing dan akhirnya bisa menjalankan tugas sesuai apa yang kita ambil. Itu. Saya hanya memberikan saran kepada rekan-rekan agar saran atau masukan dari semua bapak yang ada di Politeknik Negeri Malang ini kita jangan sampai melupakan, yaitu keinginan dari atau tangan kanan dari Politeknik Negeri Malang ini untuk kita daerah kita tetap bersatu walaupun di tempat daerah kita berbeda jauh, tetapi dalam komunikasi informasi kita tetap terjalin dengan baik. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.